Ibu bapak rahimakumullah, pentingnya menjaga lisan dalam pergaulan sehari-hari kita, karena menjaga lisan adalah keselamatan untuk diri kita masing-masing. Peribahasa mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak dari lisannya, Pak. Kalau kita mampu menjaga lisan, insya Allah kita akan selamat dari fitnah, selamat dari ocehan orang. Karena mulutmu adalah harimaumu. Kata-kata yang sudah keluar dari lisan kita bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya, yang terlepas dari busurnya, begitu cepat dan kencangnya, dan tidak bisa ditarik kembali kepada busurnya. Demikian ketika suara sudah terlepas, suara yang tidak dipikir-pikir, suara yang dapat menyinggung orang lain, suara kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, sekali keluar dari lisan kita dapat menyinggung dan menyakiti hati seorang. Dari situlah dimulai permusuhan, perpecahan. Oleh karenanya menjaga hati dan lisan itu sangat penting dalam pergaulan sehari-hari. Berbicara hati dan lisan, dari awal tadi mari kita datangkan sebuah kisah, yang mana kisah ini dikisahkan oleh ulama yang bernama Syekh Sihabuddin Ahmad. Beliau menceritakan di dalam kitab An-Nawadirnya, suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat bijak. Peribahasa yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang keluar dari lisannya itu mengandung hikmah dan faidah pelajaran ketika kita dapat mau merenunginya. Sampai-sampai ini pemuda saking bijaknya, Allah abadikan di dalam Al-Quran dengan surah Luqmanul Hakim. Pernah dengar? Pernah dengar, Bu? Nah, ketika Luqmanul Hakim masih muda, saat dia bekerja di rumah tuannya, sayyidnya, karena waktu mudanya Luqman Hakim itu menjadi budak. Saat dia sedang menjadi budak di rumah tuannya, tuannya memerintahkan memanggil ini Luqman untuk menyembelih seekor kambing, Pak. Luqman, ini bawa kambing sembelih. Lalu aku minta bagian daripada daging kambing ini, daging yang paling buruk, daging yang paling jelek. Maka Luqman ini memenuhi perintah tuannya, diambillah itu kambing, disembelih, dikuliti, dipotong-potong seperti halnya umumnya. Lalu diambillah bagian daging kambing itu, daging yang paling buruk, daging yang paling jelek, diberikanlah kepada tuannya, yaitu daging lidah dan hati. Keesok harinya, saat tuannya kedatangan tamu kembali, maka Luqman dipanggil lagi. Luqman, ini bawa kambing lagi sembelih, dan aku minta bagian daripada daging kambing ini sekarang daging yang paling bagus, daging yang paling baik, daging yang terbaik dari seluruh tubuh daging kambing ini. Luqman pun memenuhi perintah tuannya, diambil itu kambing, disembelih, dikuliti, dipotong-potong seperti halnya kedua. Lalu diambillah bagian daging kambing yang terbaik, diberikanlah kepada tuannya, yaitu lagi-lagi lidah dan hati. Saat tuannya melihat daging kambing ini adalah hati dan lidah seperti halnya kemarin, kaget ini tuannya. Dipanggil ini Luqman, Luqman, sini kamu. Apa-apaan kamu Luqman? Apa maumu? Apa maksud kamu? Kemarin aku perintahkan kamu untuk menyembelih seekor kambing. Lalu aku minta bagian daripada daging kambing ini, daging yang paling buruk, daging yang paling jelek. Engkau memberikan lidah dan hati. Sekarang saat ini aku perintahkan kamu kembali untuk menyembelih kambing. Lalu aku minta bagian daripada kambing ini daging yang paling baik, yang paling bagus,
engkau lagi-lagi memberikan lidah dan hati. Apakah kamu mau mempermainkanku, Luqman? Apakah kamu mau mengejekku? Ini kata tuannya, Pak. Luqman menjawab, tidak tuan. Tidak ada sama sekali niat hati untuk mempermainkan tuan, apalagi mau mengejek tuan. Sayangnya tuan, lidah dan hati ini akan menjadi bagian daging yang paling baik dan juga pula menjadi bagian daging yang paling buruk dari seluruh tubuhnya. Maksudnya begini tuan, daging dan lidah ini akan menjadi bagian daging yang paling buruk dari seluruh daging itu jika pemilik daging itu dapat menggunakan keburukan. Demikian sebaliknya tuan, daging, hati dan lidah itu akan menjadi bagian daging yang terbaik dari seluruh tubuh itu jika pemilik daging dan hati itu dapat menggunakan kepada kebaikan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Kisah ini begitu sangat singkat sekali, tetapi memiliki makna yang dalam jika kita mau merenung dan jika kita mau mengambil hikmah di dalamnya. Apa yang harus kita renungi? Apa yang harus kita ambil hikmah daripada kisah ini? Bahwasannya Bapak Ibu, nilai kesolehan seseorang itu, nilai baik bagusnya seorang itu dapat dinilai daripada dua sisi, yaitu hati dan lidahnya. Hatinya baik, lisannya baik, maka orang itu masuk kepada kategori soleh, baik. Baik itu dalam pandangan Allah maupun itu pandangan sama manusianya. Tapi ketika dua-duanya tidak baik, hatinya tidak baik, lidahnya tidak baik, maka orang itu jauh dari kata soleh di hadapan Allah dan di hadapan sama manusianya. Lalu sekarang bagaimana kalau salah satunya yang baik, salah satunya buruk? Umpama lidahnya yang baik, hatinya tidak baik, ini pun juga tidak termasuk bagian orang yang soleh, bagian orang baik. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, pada saat itu ada satu kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay dan sekutunya. Saat itu mendatangi Rasulullah lalu bersahadat, berikrar di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kami beriman bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kami iman yakin bahwa engkau ya Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Saat Rasulullah hampir-hampir mau percaya kepada satu kelompok ini, Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Innal munafikina lakadzibun. Wahai Muhammad, jangan percaya kepada mereka Muhammad. Mereka adalah orang-orang munafik. Apa yang dibicarakan oleh lisannya, apa yang diomongin oleh lisannya, beda halnya dengan apa yang dikatakan oleh hatinya. Beda hati dan lisannya dia. Lakadzibun, mereka pembohong Muhammad. Mereka berikrar bersahadat di hadapan kamu, lalu beriman kepada kamu agar kamu menerima barisan dia. Kalau kamu telah menerima barisan mereka Muhammad, mereka telah diterima menjadi kelompok kamu, mereka akan mengobok-obok kamu, mereka akan menghancurkan barisan kamu dari dalam. Lakadzibun, mereka adalah orang-orang pembohong Muhammad. Diingatkan oleh Allah Rasulullah. Dan Allah ancam orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya manis di bibir, manis di lidah, berkatanya lembut baik, tapi di belakang Allah na'udzubillah memfitnah. Di belakang sering ngomongin yang jelek-jelek, di belakang menyimpan dendam, di belakang menyimpan hasad, dengki, sombong.
iri hati, hanya lisan yang baik. Orang-orang yang seperti ini Allah ancam di ayat lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik seperti ini, kata Allah, aku akan tempatkan di tempat yang paling bawah, minan nari, dari api neraka. Ini ayat Pak membuktikan bahwa orang yang tidak baik lisannya, orang yang tidak baik hatinya, akan cenderung untuk menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Tetapi ketika orang itu hatinya baik, lisannya baik, cenderung untuk menjadi tamu spesialnya Allah. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau sekarang hatinya yang baik, lisannya tidak baik? Ini pun juga tidak termasuk orang yang soleh, Pak. Karena kata Rasulullah, al-mu'minu man amanahun nas. Orang yang beriman itu adalah orang lain nyaman berada di sisinya. Kalau kita adalah muslim sejati, muslim yang baik, maka buktikanlah muslimmu itu jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau kita mengaku orang yang beriman, orang yang beragama Islam yang baik, orang yang beriman yang baik, buktikanlah keimananmu itu dengan cara apa? Jadikanlah orang lain nyaman berada di sisi kita, Pak. Kan ada kan, Bu? Orang lain jenuh berada di sisi kita. Orang lain tidak nyaman ketika ngumpul dengan kita. Kenapa? Karena omongan kita dalam pergaulan sehari-hari sering menyinggung orang lain, sering menghujah orang lain, sering memprovokasi. Kalau tidak sejalan dengan pemikirannya, kalau tidak sejalan dengan tujuannya, wah, dimusuhi, difitnah ke sana sini. Itu tidak termasuk orang yang beriman, Pak. Karena kata Rasulullah, al-mu'minu man amanahun nas. Orang yang beriman itu orang lain dibuat nyaman berada di sisinya. Ada kan? Walaupun kita ibadah kepada Allah, Pak, orangnya selalu taat kepada Allah, selalu menghambakan diri kepada Allah, imannya luar biasa, hubungannya baik kepada Allah, tetapi orang itu tidak memiliki hubungan baik kepada sama manusianya. Kotor ucapannya, kotor kata-katanya. Setiap apa yang keluar dari lisannya selalu menyinggung orang lain, selalu menyakiti orang lain, menghujah ketika tidak selaras dengannya. Walaupun ketaatannya luar biasa kepada Allah, ketaatan itu akan menjadi sia-sia. Wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Kata Allah, ketaatan dia, penghambaan dia akan menjadi penghambaan yang sia-sia, batil. Ini teguran dari Allah, Pak, agar kita bukan hanya memiliki hubungan baik kepada Allah, tetapi Allah menginginkan juga harus memiliki hubungan baik kepada sama manusianya. Hubungan baik kepada Allah, jalan dengan baik, pun juga Allah menginginkan hubungan baik kita kepada sama manusianya juga sama-sama berjalan. Maka hidup yang baik dalam naungan ridhonya Allah, jalankan dua-duanya, hati jaga, lisan pun juga jaga. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwahlah kepada Allah. Yang kedua, wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu berkata yang baik-baik, berkata yang bagus. Di dalam hadis Rasulullah ingatkan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, maka buktikanlah imanmu itu dengan cara apa? Falyakul khairan, berkatalah yang baik-baik, berkatalah yang bagus-bagus. Kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, tidak mampu untuk berkata yang bagus, auliyasmut, selak lisan kita, no comment, cukup dia menjadi pendengar sejati saja. Paham? Apalagi kita ini, Pak, hidup
serba dengan media sosial. Di depan kita, di hadapan kita, kita dipertemukan dengan gadget setiap harinya. Bahkan kadang-kadang ketika kita pergi ke suatu atau mainlah ketinggalan handphone kita, kita kepikiran selama kita berada di tempat yang baru itu, kita kepikiran karena kita ketinggalan handphone kita. Pikirannya di rumah karena handphone ketinggalan. Hidup sekarang seperti itu, Pak. Hidup di dalam media sosial, Pak. Hati-hati. Salah ngetik kita, salah nge-share kita, salah ngupdate kita, salah berbicara saja kita di media sosial, maka dapat melukai orang lain. Dan ini merupakan kita tidak mampu untuk menjaga lisan. Kenapa? Karena tangan, handphone kita adalah bagian daripada lisan kita. Maka jaga, jangan sampai media sosial kita dapat menyinggung orang lain. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam diri kita, sehingga kita mampu menjaga hati kita selalu husnudzon kepada Allah, selalu husnudzon kepada sama manusianya. Mudah-mudahan pula Allah kita juga mampu menjaga lisan kita, sehingga kita selalu difungsikan lisan kita untuk selalu zikir kepada Allah, dan difungsikan lisan kita untuk selalu berkata yang baik-baik dalam pergaulan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum.